Selamat malam, selamat datang di Kotak Makan Malam. Pada episode Kotak Makan Malam kali ini saya akan memberikan kepada Anda semua satu perbincangan yang cukup menarik, bahkan dibilang sangat menarik. Dan bisa jadi akan ada polarisasi ketika melihat pembicaraan ini. Tapi it's okay. Seperti pada makan malam, kita terbiasa ada beda pendapat di meja makan malam, bukan? Nah, seperti itulah yang akan dicoba dihadirkan pada episode kali ini. Oke, dan pada episode kali ini saya akan mengangkat tema duel racun di industri asap Indonesia. Kok konvensional? Rokok elektrik sih. Halo bro. Ketemu lagi. Tidak sehat boy? Alhamdulillah baik. Oke. Kali ini saya Pak Kepala Sekolah dengan seorang kawan lama. Dia adalah Mas Akbar. Mas Akbar ini adalah salah satu penggiat asap. Oh, penggiat asap atau penggiat? Oh, penggiat wah. Beda kita. Beda. Oke. Hari ini saya akan pengen ngobrol sama Mas Akbar soal tadi saya ngangkat tema, Katron Indonesia ngangkat tema duel racun di industri asap Indonesia. Serem ya judulnya ya? Oke. Mas Akbar ini penggiat vape ya? Penggiat vape. Penggiat apa pecinta sih? Sama lah. Keduanya lah. Vape itu beda sama nikotin konvensional ya. Beda sama nikotin. Kita menyebutnya nikotin konvensional. Rokok konvensional. Oh, rokok konvensional ya. Nah, contohnya itu kalau yang konvensional itu kan dibakar. Kalau vape itu, nah kayak gini nih contohnya nih. Ini contohnya pakai, saya nggak tahu ini saus atau apa ya kan. Saya nggak tahu ini saus atau apa. Tapi gini, ketika tadi saya bilang bahwa duel racun di industri asap Indonesia, Anda langsung ngekat bilang, saya bukan mainan asap, saya mainan uap. Oke. Ya, ada asap. Bedanya apa? Bedanya kalau rokok dibakar, rokok konvensional. Rokok elektrik ini dipanaskan hingga dia terevaporasi sampai dia menggunakan penguapan sistemnya, bukan pembakaran, Oke. bukan combustion. Oke, bukan pembakar tapi penguapan. Iya, makanya kita berani bilang notar. Oke, nggak ada tar. Nggak ada tar. Nikotin ada? Nikotin ada. Oke. Ada beberapa yang nggak ada. Oke, ada beberapa. Itu pilihan. Oke, pilihan. Oke. Tapi karena tar sendiri itu kan bagian dari efek pembakaran itu kan. Iya. Efek pembakaran yang katanya lebih berbahaya daripada nikotin gitu kan. Betul. Katanya ya. Betul. Oke. Itu kata jurnal sih. Kata jurnal ya. Peneliti itu. Iya. Bukan kata saya. Pertanyaan saya sederhana sebelum kita ngobrolin gitu. Kenapa vape ini harus ada? Apakah vape ini berusaha menandingi industri rokok yang memang sudah menjadi industri raksasa di Indonesia atau bagaimana? Pertanyaan yang baik sekali. Jadi vape hadir ini bukan untuk menyaingi ataupun mau geser produk. Bentar, ini ngomong begini bukan menyaingi ini, bukan karena takut sama industri rokok Bukan. ya. Kita ini hadir sebagai produk alternatif untuk para perokok. Sekarang kita ke backstory-nya dulu deh. Nikotin itu kan adiktif ya. Candu. Mau lokasinya di mana? Tapi nikotin itu sebetulnya kan ada di sayur-sayuran juga. Betul. Ada di kentang, tomat, terong. Iya. Itu ada nikotinnya. Jadi nikotin ini sebetulnya bukan benda asing banget lah. Di keseharian kita tuh ada, kita konsumsi. Memang jumlahnya kecil. Okay. Nah, yang kita butuhkan, kita perokok ini butuhkan dari sebuah rokok, sebatang rokok itu sebetulnya cuma nikotin ya. Oke, bukan tarnya. Tapi kita dibunuh oleh tarnya. Oke, kita membutuhkan
saya masih oke dengan masih garis bawahi dulu kita membutuhkan nikotinnya, tapi kita dibunuh sama tarnya. Oke, hati-hati ngomong membunuh loh. Kan di rokok ada tulisan yang membunuh. Oh iya. Iya. Oke, tapi di sini nggak ada tulisan ya? Oh tidak ada karena itu belum terbukti membunuh. Oke, belum. Oke. Apakah akan ada? Saya kepikiran gitu ya. Saya membayangkan apakah next gitu ya. Gambar-gambar yang ada di kotak-kotak itu apakah akan ada di botol saus ini juga? Seharusnya nggak ada sih. Oke. Karena gini, vape atau rokok elektrik itu hadir itu 2007 kalau nggak salah. Oke. Itu Honlek orang Cina yang dia bikin produk vape itu karena punya penyakit jantung. Dia atau bapaknya lupa, pokoknya punya penyakit jantung. Akhirnya dia menginovasikan ini. Nah, karena rentang waktu yang sangat sedikit, taruhlah dari vape itu mendunia itu sekitar 2012 lah, itu penelitiannya pun pasti jangka pendek. Kalau di jangka panjang kan kita belum tahu juga. Cuma sejauh ini rokok itu 90, nih yang ngomong Public Health of England ya. Oke. Vape itu 95% less harmful dibanding rokok konvensional. Oke, bentar. Less harmful diartikan ke bahasa Indonesia tidak berbahaya. Tidak lebih berbahaya, less, sedikit berbahaya. Jadi bahayanya masih ada. Oke. Ini saya nggak bilang 100% aman, enggak. 5% masih ada. Oke. Bahaya. Iya. Nah, itu kan dari nikotin. Untuk beberapa orang yang tidak boleh mengonsumsi nikotin, ya tetap nggak boleh. Ibu hamil, anak-anak apalagi nggak boleh tetap mengonsumsi itu. Kayak tadi yang kita butuhkan nikotinnya berarti kebutuhan yang cukup membahayakan gitu ya. Iya. Tapi less ya. Less harmful karena kita nggak punya tar, kita minim karbon. Seperti itu. Oke. Tapi gini. Tapi sebelum kita bahas tentang berarti kan vape ini bagian dari sejarah nikotin dunia atau sejarah nikotin Indonesia. Memang yang kemudian saya coba cari itu sejarah nikotin di Indonesia ini udah lumayan sangat panjang gitu. Bahkan ada yang bilang dari 1700-an. Yang lucunya penulis Pramudia itu suatu ketika pernah bilang bahwa ya yang menyebabkan ketika di luar negeri kita tanya sama orang asing gitu ya yang menyebabkan bangsa kalian datang ke negeri kami itu ya karena nikotinnya. Iya ya bisa jadi hal itu sebelum para penjajah datang sudah dikenal nikotin. Karena pernah tahu nggak yang perempuan melintingkan rokok Roro Mendut kalau nggak salah namanya. Kisah Roro Mendut, seorang putri dari Pati itu rokoknya itu sangat digemari. Kenapa? Karena ada sensualitasnya. Jadi dia tidak menjual rokok, tapi ketika orang datang merokok, dia yang melintingkan dan kemudian menjilatkannya dan katanya rasanya menjadi berbeda. Artinya kalau hal-hal ini sudah ada di dalam cerita masyarakat, berarti kan sejarah nikotin di bangsa ini sebenarnya sudah panjang. Dan tapi yang itu rokok bukan candu. Bukan beda. Masanya candu beda lagi. Tapi yang menjadi lucu adalah dalam sejarah itu rokok pernah disebut sebagai, khususnya rokok kretek itu pernah disebut sebagai kretek obat. Pernah tahu nggak? Belum. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah ketika kita bicara nikotin yang tadi kata Mas Akbar ada di sana sini berbagai macam, apakah setuju kemudian ketika ada satu kalimat bahwa nikotin itu berguna kok buat manusia? Setuju. Bergunanya di mana? Nikotin itu ya secara dia bisa men-trigger dopamin. Oke. Jadi ada fungsinya nikotin itu. Jadi dia antidepresan sebetulnya. Makanya ada beberapa sugesti kalau orang ngerokok jadi lebih kalem, lebih apa. Itu sebenarnya bukan sugesti, emang nikotin, efeknya ya. Efek nikotin itu memang meningkatkan dopamin. Meningkatkan dopamin itu bisa apa sih? Calm, happiness. Oke. Pokoknya banyak energi positif, tapi akhirnya yang zat kimia lain yang ada di dalam situ yang membahayakan. Sebenarnya nikotin ini tidak bersalah sebetulnya menurut saya. Iya, karena memang sudah ada di unsur ya. Ada. Unsur kehidupan nikotin sudah ada. Cuman kemudian ketika manusia membutuhkan sesuatu berusaha mengekstraknya dan memakainya berlebihan, itu yang menjadi salah gitu. Tapi kemudian ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Sebenarnya kayak gini, mobil kan punya emisi gas buang, karbon monoksida. Iya. Itu kan berbahaya kan. Iya. Tapi kan ada manfaatnya.
bisa mengantarkan kita dari satu tempat ke satu tempat Iya, lain. ini multi tafsir sih akhirnya ya. Tapi it's okay. Karena begini juga. Karena ketika saya coba ngangkat bahasan ini, itu saya coba tanya ke beberapa teman gitu dan terbelah. Terbelahnya begini, bahwa ada teman-teman yang tidak merokok dan mereka campaign bahwa ya nggak boleh ngerokok. Kayak gitu, bahwa rokok itu bahaya buat kesehatan. Ya kita udah tahu lah kalau masalah bahaya kita udah tahu. Tapi ada teman-teman yang merasa termarginalkan, lucunya bahwa gini, kami ini salah satu penyumbang pajak pemasukan terbesar di Indonesia gitu loh. Tapi kami seakan-akan dianaktirikan, dimarginalkan, kami nggak punya tempat kayak gitu. Padahal kalau bicara sakit jantung dan sebagainya, dan mereka punya data gitu ya, penyakit jantung, kolesterol dan sebagainya yang lebih, berarti nomor 1 sampai nomor 5 pembunuh gitu ya, sakit jantung itu masih nomor urutan 1 gitu. Dan ternyata udah enggak? Bukan. Nomor 1 apa? Nomor 1 itu bukan rokok. Apa? Gula. Iya, makanya jantung, gula dan sebagainya itu dari pola makan, bukan dari rokok malah kayak gitu. Nah, mereka bilang tolong dong bela kami, tapi saya bilang saya nggak bisa bela, saya hanya menjanjikan data kayak begitu. Nah, gini, teman-teman yang di luar sana bilang bahwa vape itu, gua kalau mau berhenti ngerokok ya gua nge-vape dulu, nanti gua bisa berhenti ngerokok. How if you can stop smoking kalau di dalam produk-produk vape pun itu juga ada yang mengandung nikotin. Jadi gini, Itu benar atau ternyata itu salah kaprah? Jadi gini, itu ada datanya, tapi saya lupa angka pastinya. Kalau nggak salah 14% orang yang nge-vape itu berhasil berhenti merokok. Berarti kan nggak se-efektif itu, berarti kan. Ada yang sambil, kita sebutnya kalau vapor tuh sebutnya hybrid. Masih ngerokok, masih vape. Karena ada sensasi di rokok yang nggak bisa digantikan di vape. Habis makan, buang air, itu kan. Lagi stres biasanya. Itu ada sensasi di rokok yang nggak bisa digantikan vape. Itu memang ada gitu. Tapi kalau untuk berhenti merokok itu sebenarnya balik lagi ke dirinya masing-masing sih. Itu balik lagi dari niat. Saya berhasil berhenti merokok lewat vape. Itu dulu 2013 saya perokok kurang lebih 2-3 bungkus. Karena harus jualan per hari. vape. Belum jualan ya. Belum jualan. 2013 tuh masih 2 bungkus lah sehari. Rokok berat. Hadirnya vape. Jadi campur semen gitu ya. Akhir 2014 kenal vape. Saya cari tahu dulu, saya kan orangnya memang nggak bisa nerima gitu aja, agak skeptikal. Ini isinya apa aja? Barang ini isinya apa aja? Akhirnya saya mau coba awalnya dulu bentuknya kayak pulpen. Dulu bentuknya kayak pulpen tuh, vape gitu. Enak. Nggak terlalu enak, cuma lumayan lah gitu. Pelan-pelan bisa gantiin rokok. Lama-lama saya merokok itu pahit. Ternyata memang itu ada apa sih? Ada gejala orang berhenti merokok tuh ada sakit dada. Jadi untuk orang yang nge-vape terus berhenti ngerokok, beralih ke vape, ngerasa dada sakit apa, itu bukan dari vape, itu gejala karena baru berhenti dari rokok. Itu nggak nge-vape pun itu bakal muncul. Iya, karena saya tahu ketika saya juga dulu berhenti ngerokok, itu justru saya pikir, sempat berpikir ya, wah gue lebih sehat nih, saya lebih sehat. Tapi ternyata 2 bulan setelah, menjelang 2 bulan dari saya stop rokok, itu malah saya batuk keras. Ternyata itu proses detoksifikasi. Betul. Nah, kalau tadi pesan dari Mas Akbar, kalau dada sakit bukan dari vape, kalau saya bilangnya sebagai salah satu yang orang berhenti merokok, kalau dada sakit itu setelah berhenti merokok itu bukan karena yang lain, karena proses tubuh Anda sedang mengeluarkan racun, detoksifikasi kayak begitu. Banyakin minum air putih, banyakin olahraga kayak begitu. Nanti banyakin vitamin C, itu akan membantu tubuh Anda recover. 2019 itu kita dari beberapa organisasi vape Indonesia. Ada organisasinya? Ada. Dari beberapa, jadi ada organisasi yang menaungi produsen, ada yang menaungi vapor, ada yang menaungi closed system khusus. Closed system tuh pot kecil. Nah, itu nanti alatnya. Nah. Itu namanya apa? Organisasi UAP Indonesia gitu. Banyak. Banyak. Iya. Pokoknya ada organisasi itu, kita bikin campaign. 2019 akhir atau sebelum corona, kita bikin campaign seluruh Indonesia untuk foto ronsen paru-paru. Dari ribuan orang, alhamdulillah hampir nggak ada yang paru-parunya jelek. Itu berusaha menjawab kalau kita itu
fine. Kita itu sehat. Vapor itu sehat. Oke. Paru-parunya. Apakah itu juga bisa dibilang berarti vape lebih sehat? Lebih sehat iya. Mungkin. Karena gini loh, bahasa di jurnal itu less harmful. Iya. Bukan Saya bukan makanya sehat. mau nanya ke Anda, mau ke arah sana. Oke, Anda dan teman-teman melakukan. Saya merasa dijebak. Iya. Anda dan teman-teman melakukan yang namanya ronsen. Iya. Oke. Apakah itu berusaha mematahkan stigma bahwa teman-teman vape ini lebih sehat dan yang dikonsumsi lebih sehat? Kita mau untuk mematahkan stigma gini. Stigma itu hadir di 2016-17 tuh gencar tuh. Stigma itu hadir judulnya gini. Vape justru lebih berbahaya daripada rokok. Oke. Itu salah. Oke. Itu salah. Saya berani bilang salah. Banyak jurnal-jurnal yang mengatakan itu salah. Oke. Jadi kita tuh pengen kasih tahu vape itu tidak lebih berbahaya daripada rokok. Oke. Bahkan ada di publik yang tadi saya bilang itu 95% lebih aman. Kita pakai bahasa Indonesia ya lebih aman kali ya. Lebih aman. Berarti kan 5% ada bahayanya. Tidak lebih berbahaya gitu ya. Tidak lebih berbahaya Iya. gitu. Bahkan lebih aman daripada kopi. Oke. Kafein. Hati-hati loh. Ini Republik Kopi itu banyak loh. Saya juga rakyat Republik Kopi. saya itu juga banyak. peminum kopi. Iya, iya. Itu kayaknya botolnya dari tempat tertentu ya. Iya ini ada mereknya. Iya. Makanya taruh di bawah. Oke. Kita belum di endorse. Jadi kalau ada yang mau endorse kopi dan silakan ya. Oke, terus. Sampai Lebih mana berbahaya tadi? daripada kopi. Bahkan lebih aman daripada kopi. Oh iya, sorry, lebih Bahkan aman. lebih aman daripada kopi. Nah, itu berarti kita menghadirkan campaign itu untuk ngasih tahu ke masyarakat. Banyak tuh beredar di WA grup kan, jangan nge-vape, ada narkoba. Ya, kita juga banyak yang bikin jelek itu. Ada yang orang jual narkoba, medianya itu liquid vape. Oke, ini ya, oknum ya. Oknum. Oke. Enggak, itu juga bukan oknum, dia juga bukan vaper. Emang Oh. tukang narkoba aja. Mereka memang mencari cara ya. Iya, itu medianya vape. Karena kan vape sekarang mudah diakses, alat-alatnya mudah diakses. Jadi mereka produksi lewat itu. Kalau dibilang misalnya orang-orang tua nih yang nonton, orang tua punya anak, takut anaknya nge-vape narkoba, itu banyak banget tuh. Bentar, sampai orang tua. Sempat ada, saya berkunjung ke rumah seorang kawan gitu ya. Anaknya kurang lebih kelas 4 SD. Ya, saya kaget, anaknya nge-vape. Saya tanya sama orang tuanya, loh, anakmu itu nge-vape loh? Iya, nggak apa-apa, itu kan cuma rasa-rasa, itu kan cuma uap air. Nah, ini Anda dan teman-teman harus bertanggung jawab dengan balik lagi. Apakah itu dibenarkan? Atau kemudian apakah semata-mata menyajikan bahwa ini adalah alternatif hidup sehat? Bukan, lebih sehat nggak pakai apa-apa, nggak ngerokok, nggak nge-vape. Oke. Itu saran saya yang paling paten lah, nggak nge-vape, nggak ngerokok, udah hidup sehat. Oke, taraf ini ya sempurna gitu. Iya, ya. nggak usah ngerokok, olahraga, nggak usah gitu ya. nge-vape, olahraga, Banyakin ibadah gitu. Jadi sampai orang tua ya. Iya. Jadi banyak orang tua yang kalau anaknya nge-vape, ya anak yang udah cukup umum lah, itu Ya, pandang negatif. Oke. Itu narkoba. Wah, saya pernah juga dulu ada jualan vape ya. Wah, itu kan narkoba. Oke. Nah, itu banyak tuh gara-gara WA grup itu. Narkoba itu kalau dijadiin liquid harganya mahal, Pak. Oke. Nggak mungkin dijual harga 100.000 100 mili, 130.000 100 mili, nggak Oke, mungkin. nggak mungkin. Dia kecil aja tuh 5 mili bisa 150.000 harganya. Oke. Nah, yang kayak gitu-gitu kalau misalnya ada yang jual, laporin. Karena itu bukan vapor. Oke, dia memang pemain narkoba. Emang orang tukang narkoba, bukannya vapor. Itu cuma dipakai media aja. Berarti kembali lagi bahwa apa yang teman-teman pernah lakukan dengan ronsen bersama se-Indonesia Di Indonesia itu tidak kemudian mengatakan bahwa vape ini lebih sehat, tidak kemudian mengatakan bahwa vape ini tidak punya racun, tidak. oke, tidak mengatakan bahwa nikotin itu tidak berefek, nikotin berlebih itu tidak memiliki efek buruk bagi tubuh, tidak. Nikotin berlebih itu ya kan, nikotin itu ada penghitungannya, Pak. Oke, sekarang gini Mas, orang merokok ngitung nikotinnya gampang. Ketika Anda sudah mulai pusing, Anda berhenti. Oke, dalam satu bungkus rokok ada 20 gitu ya. Ada 20. Oh oke, berarti sehari saya 5-6 batang saya sudah mulai pusing, saya berhenti. Karena jika itu diteruskan Anda akan mual karena tubuh Anda keracunan nikotin. Saya belum pernah lihat, hampir belum pernah lihat teman-teman vapor itu sampai muntah-muntah karena keracunan nikotin. Ada. Oh, ada. Saya Oke. awal-awal nge-vape dulu saya nggak bisa pakai nikotin tinggi. Ternyata
saya muntah-muntah, mual-mual. Itu kata teman yang ngerti kesehatan, dokter dia. Itu berarti udah over. Oke. Jangan. Nah, sebagai smart vapor, vapor tuh harus pintar karena ini kan teknologi ya. Kita harus tahu kan tubuh kita tuh kekuatannya berapa. Jadi itu bisa dihitung kalau kebutuhan nikotin kita. Oke. Itu kalau nggak salah setengah kali berat badan. Kebutuhan nikotin bagi mereka yang pengkonsumsi nikotin. Ya, Bukan bagi orang yang memang tidak mengkonsumsi nikotin. bukan. Oke. Kalau Jadi orang jangan sampai tiba-tiba, wah berarti nikotin berguna bagi tubuh, dengan hitungan Mas Akbar, saya mulai Itu kan- menghitung dan saya mengkonsumsi. itu kan rekreasional ya Oke. sebenarnya. Itu bukan hal primer gitu Bukan ya. hal primer. Jadi kalau Itu misalnya tersier gitu ya. itu kalau misalnya kita mau bahagia harus pakai nikotin ya, jangan gitu juga. Oh, bahagia itu kita yang cipta. Kita yang ciptakan. Bahagia itu dari dalam diri. Oke, terus lanjut. Sekarang gini Pak, nikotin, apa namanya, vape ini, si liquid ini, nyebutnya liquid ya. Ada teman saya menyebutnya minyak goreng gitu ya. Itu tulisannya kan ngeri-ngeri nih, bro. 3 mg nikotinnya, 6 mg, ada yang 30, ada yang 25. Rokok loh. Satu 0,8 gitu. batang. Ya saya ngomongnya kotak gitu loh. Saya ngomongnya kotak gitu kan. Saya nggak ngomong berbatang. Saya ngomong, Kan tulisannya per ya, saya batang. mau ngetanya Anda. Nah, itu berarti nggak lebih berbahaya ya? Ya sekarang hitung aja, ini kan nih produsen yang benar Oke, produsen yang benar. itu dia bakal nulis 6 mg per mililiter. Kan biasanya tertulis cuma 6 mg per apa? Nggak tahu apa aja. Botol atau per apa kan kita nggak tahu. Lebih benar lagi nulisnya persen. Oke, 6%. satu botol ini berapa persen gitu? Nah, Oh, atau misalnya per mili? 0,6% Oke, per botol. per botol. 0,6%. Berarti 0,6%-nya dari 100 mili ini adalah nikotin. Oke. Kalau ini di sini penulisannya 6 mg per mililiter. Berarti per mililiter dia mengandung nikotin sebanyak 6 mg. Oke. Nah, produk ini nih, produk-produk seperti ini yang kita sebut liquid, sebenarnya kita masuk. Tadi Anda sudah jawab dan thank you bahwa mengatakan bahwa vape ini tidak lebih sehat gitu ya, tapi tidak lebih berbahaya. Itu keren. Itu keren. Saya pengen tahu. Kalau rokok jelas ada tembakau, ada cengkeh dan macam-macam gitu ya. Kalau dalam industri liquid gitu ya, ini penyusunnya apa sih? Dan kemudian nikotinnya dari nikotin apa? Nikotinnya dari nikotin apa? Nikotin Tembakau. Dia dari ekstraksi tembakau juga. Karena paling mudah mengekstraksi nikotin itu dari tumbuhan tembakau. Dan nikotin vape ini karena cair, dia lebih banyak bisa diekstrak itu dari batangnya bisa. Bukan dari cuma daunnya aja. Oke. Apalagi selain nikotin isinya apa lagi? Ini biasanya di Gliserin. liquid itu dia pasti ada komposisi di sini. Nah, ini ada propylen glycol. Propylen glycol itu dia bukan pengecer, bukan emulsifier, dia kayak buat ngikat rasa sebetulnya. Oke. Propylen glycol. Vegetable glycerin ini gliserin Gula. sayur lah ya, bukan gula. Kita nggak bisa pakai gula karena kalau dipanaskan gula itu berkerak jadi karamel. Akhirnya pakai gliserin. Bukan, itu bukan pemanis. Jadi- Gliserin itu rasanya manis tapi bukan pemanis. Oke, jadi Dia lebih buat uap. Oke. Dulu pada awalnya vape itu cuma mengandung propylen glycol. Oke. Tapi karena uapnya kecil banget, sedikit, Dan orang pengen pengen kayak fogging gitu. ya itu menggunakan vegetable Oke, glycerin. stop sampai itu. Saya mau nanya, itu kalau orang-orang nge-vape itu yang sampai bisa satu ruangan. Nah, Bener, itu- ini itu saya mau di- ngomong lagi nih. Nah. Vapor itu punya etika. Oke. Seharusnya. Oke. Ini yang lagi kita jadi PR juga. Jadi nih, campaign ya? Jadi campaign juga, jadi PR tuh untuk mengedukasi vapor-vapor tuh kalau nge-vape itu jangan terlalu over, apalagi di tempat umum. Kalau di tempat itu nggak boleh ngerokok, jangan nge-vape. Karena gini, karena ada banyak kejadian yang saya tahu, tempat itu dalam rokok, kemudian dia nge-vape, orang ini nge-vape. Dan kemudian ketika ditegur, loh, saya kan nggak ngerokok, saya ini nge-vape, ini nih uap. Nah, Mau memakai kalimat yang Anda pakai gitu loh. itu tidak benar. Oke. Nah, itu sebenarnya balik lagi itu edukasi ke vapor. Saya juga sering negoreng kayak gitu, tapi galakan mereka itu. Iya, oke. Padahal saya vapor juga Iya. gitu kan. Nah, itu sebenarnya nggak boleh untuk di tempat umum pun walaupun terbuka. Kalau kita lagi nge-vape, buang ke bawah. Itu ada etikanya. Perokok pasif udah jelas mendapatkan hal yang lebih berbahaya daripada perokok aktif. Bagaimana dengan uapnya Vape. vape? Nah, nih di sini saya ada juga. Apakah ada bahasa nanti vapor
Vapor pasif gitu. Di sini ada jurnal ini banyak ya. Teman-teman Atorium yang pengen tahu banyak yang ngeluarin jurnal itu namanya Dr. Varsalinos. Oke. Itu dia peneliti khusus di vape. Oke. Itu banyak juga. Ini isinya dia tentang second hand exposure to vapor from electronic cigarette. Jadi kurang lebih ya kayak pasif smoker lah. Iya, Orang yang terpapar. Orang yang terpapar. Di situ disimpulkan bahwa paparan nikotin pada personal vaporizer 10 kali lebih rendah daripada produk pengantar nikotin konvensional. 10 kali lebih rendah. Tapi bukan berarti boleh. Nah, namun tetap kita harus menjaga etika. Iya. Jadi jangan nge-vape di dekat orang hamil. Karena tetap ada paparannya. Meskipun lebih rendah tetap ada paparannya. Anak kecil pun jangan. Oke. Dan juga kalau ada orang udah mulai risih apalagi di tempat umum, kalau bisa jangan. Oke, vegetable glycerin. Kemudian ada perisa buatannya perasa gitu ya. Sirup ini. Essence. Bukan Essence-nya itu food grade. Jadi essence yang dipakai untuk makanan dan minuman. Ada nggak yang nggak food grade? Banyak nggak? Ini kenapa? Karena saya perlu tanya gini. Rata-rata hampir menjual liquid itu di harga 100-an gitu ya. Minimal 80-an lah. Saya takutnya jangan-jangan ada oknum yang menggunakan perasa-perasa, kalau bahasanya zaman dulu, zaman kecil itu sari manis gitu ya kan. Tapi tetap dijual dengan harga yang mahal sehingga orang berpikir bahwa itu tetap barang bagus gitu. Pertanyaan yang baik sekali. Iya. Itu lagi kita bahas juga. Jadi kita kan nggak bisa ya menentukan standar. Produsen tuh harus pakai barang grade apa. Harus bisa. Yang kita pasti. Karena rokok itu bisa gitu ya. Yang kita pasti bisa itu dari bea cukai. Ini kan udah cukai ya. Mengawasi itu minimal food grade dan pharmaceutical grade. Jadi kayak industrial grade. Itu segala macam itu nggak bisa. Nah, ini lagi dibahas sama teman-teman asosiasi soal SNI. SNI untuk device, untuk alatnya dan untuk liquidnya itu sendiri. Itu entah pabriknya kah, entah bahan yang digunakan, itu saya belum tahu. Saya jadi takut. Nanti teman-teman yang nge-vape akhirnya memiliki alat hot gitu ya. Itu bahannya sama kayak helm. Gitu ya. Karena banyak juga beredar anak kecil itu pakai fitting lampu, tau nggak? Oh iya, saya pernah lihat itu pernah di YouTube, pernah itu tuh. Kreatif luar biasa itu. Tapi itu bisa? Bisa. Anda pernah nyoba? Enggak. Itu karena kan prinsipnya yang dipakai. Itu sebenarnya tuh anak pintar. Iya, karena memanaskan gitu. Iya, yang penting kan dia membuat coil. Iya. Coil ketemu antara positif dan negatif, dibikin coil resistan, jadi timbul panas, dikasih kapas sama dia dikasih liquid. Itu sebenarnya pintar. Tapi itu nggak boleh. Udah, dan dia pakai plastik gitu ya. Pakai fitting lampu. Astaga. Dan itu sama teman-temannya gitu ya. Teman-temannya itu jangan ya deh ya. Iya. Tapi mungkin kalau ada sebuah produk rokok atau pabrik rokok besar yang punya misalkan titik-titik foundation gitu. Siapa tahu nih ada vape foundation. Sehingga anak-anak seperti itu daripada mereka hal-hal yang aneh diberdayakan. Bulu tangkis. Iya, jangan bowling. Oke, kita lanjut ke sini ya. Daripada kita bulu tangkis sempat di band. Iya kan? Perasa ya. Sampai perasa. Oh bukan, nikotin. Nikotin. Habis perisa buatan ada pemanis. Nikotin, kemudian ada pemanis. Nah, ini juga banyak orang yang salah kaprah. Sukralos. Sukralos ini barang umum ya. Jadi banyak yang salah kaprah. Ini gulanya tinggi karena manis. Enggak, kita nggak pakai glukos. Gula itu kan glukosa ya. Berarti orang yang punya gula nggak ada masalah. Karena bukan pakai glukosa. Karena glukosa itu kalau misalnya kita panaskan itu pasti mengkaramel. Iya, kita pakai bikin roti gitu kan. Kebanyakan produsen itu pakai sukralos. Dulu itu ada yang pakai stevia. Daun stevia. Nah, si sukralos ini nggak menyebabkan gula darah naik. Nah, kalau ada beberapa kan di Instagram ada, di grup WA ada karsinogenik, terus karbon. Itu sebetulnya penelitiannya itu menurut saya kurang komprehensif ya. Intinya apa? Alat yang digunakan apa? Watt dan voltase yang digunakan berapa sampai bisa mengeluarkan itu tuh menurut saya keluar karbon itu sampai kita batuk itu cuma bisa kalau kapas kering. Dan itu nggak bisa dihisap, kita pun pasti bakal nggak enak, mulut tenggorokan tuh bakal nggak enak. Itu kayaknya angkanya kok tinggi banget gitu. Berarti masih terkait dengan vape ini masih banyak penelitiannya berarti ya. Tapi yang memang saya juga jadi pertanyaan dan penasaran,
Kalau rokok penelitian itu dari zaman dulu Iya. ya kan. Bagaimana dengan vape ini baru 2007 ke sekarang itu baru 13 tahun. Iya, masih muda. Masih muda. Dan How if one day ada satu kasus gitu ya, menasional atau mungkin mendunia, we never know. Dan dia bilang, si pasien ini bilang saya menjadi sakit karena vape, dan kemudian ada kawan-kawan dari sisi kesehatan atau dokter atau apapun yang kemudian mendukung bahwa vape itu memang ternyata berbahaya, dan kemudian itu meruntuhkan segala penelitian yang dari tadi menjadi basis tanda kutip kekuatan dari teman-teman vaper. itu Sudah siap belum? Bukan what if. Oke, bukan what if. Sudah terjadi, Pak. Oh, sudah terjadi. Sudah Oke. terjadi. Di Amerika itu ada beberapa anak muda mati, Meninggal, Pak. meninggal, Iya. wafat. Iya. Ada beberapa pemuda wafat, meninggal itu karena vape katanya. Ada satu yang paru-parunya rusak, ngomongnya karena nge-vape. Kebakar gitu ya. Diinvestigasi. Itu dikeluarkan sama CDC. CDC itu BPOM-nya sini dan BPOM-nya Amerika itu ini karena vape ini bla 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 bla. Beberapa minggu kemudian itu besar tuh sampai mendunia tuh Oke. beritanya. Beberapa lama kemudian merevisi ternyata bukan karena vape yang umum. Itu terjadi karena liquidnya itu dia pakai ganja. Oke. Liquid ganja, Ekstrak ganja gitu. ekstrak ganja yang ada kandungan vitamin E asetat. Oke. Itu di paru-paru menjadi kayak lengket. oke. Itu yang mati karena itu. Akhirnya ralatnya nggak mendunia. Oke. Dengar juga ada yang namanya efek vape ini, ada namanya apa ya? Popcorn lung. Itu apa lagi tuh? Ini sebetulnya agak berat juga dibicarakan karena memang itu masih dalam penelitian tuh ya. Popcorn lung itu disebabkan sama Nggak apa-apa, nggak perlu takut. Karena yang kita bicarakan dari tadi itu kan memang perang racun di industri asap Oke. Indonesia. Jadi kita ngomongin racun dari Jadi, tadi. Anda setuju kan kita ngomongin racun? di vape itu Bentar, Anda setuju kan kita Ya, ngomongin setuju, racun? Oke. setuju. Yang penting itu ya. eksotik toksik. Oke, ya. Jadi di vape Tapi itu bentar, bukan cuma vape dan rokok yang menjadi racun. apa tuh? Terkadang cinta Aduh. itu juga bisa menjadi racun. Ya, oke lah. Jadi gini. Nih saya notice dulu ya, ngasih tahu dulu. Enggak di semua liquid ada. Oke. Itu penyebab popcorn lung itu ada namanya diasetil. Diasetil sama asetil. Pokoknya yang gitulah, yang til-til gitu. Iya. Diasetil itu katanya bisa menyebabkan popcorn lung. Itu ditemukan, kenapa namanya popcorn lung? Ditemukan di Gelembung-gelembung pabrik, gitu. enggak di pabrik roti. Oke. Umumnya pekerja pabrik roti. Berarti ditemukan kasus ini bukan di vape ya, Bukan. tapi bahan yang sama tapi ditemukan di tempat yang berbeda. Ah, gitu ya. kandungannya ada di vape. Oke, kebetulan. Akhirnya dicurigai vape itu bisa menyebabkan popcorn lung, Oke. liquid yang mengandung diasetil tadi. Oke, tapi berarti in case kita bicara in case, ketika ini wajib kan semua produsen menyantumkan ingredients-nya kan? Iya. Oke, berarti kalau nggak ada apa til tadi? Diasetil. Diasetil itu berarti relatif tadi harmless ya. Ya juga karena kandungan diasetil kalaupun ada di Kalaupun liquid, ada, kalaupun oke. ada di liquid itu jumlahnya jauh lebih kecil daripada diasetil yang ada di rokok. Saya mau tanya, ini agak sedikit tricky, tapi Anda mau jawab boleh nggak jawab nggak apa-apa. Jangan-jangan ketika ada pemberitaan, ada saling silang penelitian tentang vape, jangan-jangan inilah upaya dari raksasa produsen rokok konvensional untuk menyingkat alternatif ini. Menurut saya enggak ya. Oke. Ini bukan berarti takut ya. Oke. Menurut Ya, saya tapi enggak. nggak apa-apa. Menurut saya enggak. Tapi Anda berani jawab ya enggak ya? Enggak, kenapa enggak? Mm-mm. Soalnya setahu saya pabrik-pabrik besar yang katanya yang besar itu Mm-mm. yang penyumbang negara itu Yang bulu tangkis termasuk iya, ya. banyak divisi yang Meneliti. meneliti untuk mereka mungkin mau terjun ke dunia vape karena vape ini kan masa depan. Menurut saya aneh loh. 14 tahun dan mereka belum terjun, itu aneh loh. Anda dan teman-teman itu harus berpikir loh, itu aneh loh. Aneh loh. Saya tidak bisa menjawab. Iya, oke. Itu aneh loh. Anda harus mulai. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Iya, karena sesederhana ini. Jadi rokok itu busanya saja kalau kita perhatikan hampir 5-6 tahun itu ada modifikasi busa.
Apa tuh? Busanya rokok, misalkan filter, Aha. itu ada modifikasi busa. Oh, filternya. Iya, karena mereka melakukan penelitian terus gitu ya. Itu bahkan dalam 5 tahun biasanya ada perubahan busa kayak gitu ya. Mungkin dari produsen pun berusaha membuat bahaya ini semakin sedikit lebih aman gitu ya. Tapi bagi saya aneh, 14 tahun dan kemudian industri rokok besar, industri rokok konvensional masih tetap menjadi konvensional dengan pangsa pasar yang ada. Tapi selama 14 tahun, Anda dan teman-teman berjuang dengan berbagai penelitian Sebetulnya dan saya stigma. tahu jawabannya. Oke. Tapi Biar Anda saya nggak tahu punya ya. kapasitas Oke, untuk menjawab. baik, oke. Tapi bicara soal inovasi, di vape itu inovasinya kencang banget, cepat banget. Iya. Setahun itu bisa banyak hal baru di dunia vape. Karena dari dulu yang dari gede saya tahu tuh gede jadi kecil-kecil sekarang. Kecil. Jadi kayak dulu coil pasti kawat. Coil itu setahu saya band. Jadi coil itu kan dia berinovasi terus. Yang tadinya coil itu kandungannya ada yang stainless steel, ada kantal, macam-macam. Malah sekarang ada coil yang keramik. Oke. Keramik coil. Jadi dipanaskannya itu pakai keramik. Keramik yang dipanaskan. Nah, itu kan berarti kan inovasi-inovasi itu ke depan bakal ada. Bisa jadi bakal jauh lebih aman lagi. Bisa naik tuh 95%. Dan kemudian Anda bilang bahwa vape ini adalah masa depan. Yes, vape is the future. Iya, apakah ini akan seperti Tesla gitu sehingga ke depan perokok itu bukan menyedot liquid lagi, menyedot listrik gitu ya. Betul, saya setuju sama Tesla. Tesla itu dia kan full listrik ya. Iya. Kendaraan berarti kan zero emission. Iya. Nggak zero juga sih, listrik kan dari batu bara juga ya. Pokoknya Lithium less, pun ada, ya. less harmful lah intinya ya kan. Itu nanti akan saya bahas bahwa di momen lain bahwa mobil listrik itu nggak yang benar-benar ramah lingkungan Iya. sebenarnya. But it's okay. Terus. Pokoknya intinya ke depan, masa depan ini manusia itu bakal selalu berinovasi untuk menemukan sesuatu yang aman, lebih aman Oke. untuk badan, untuk alam. Menemukan hal-hal rekreatif yang lebih aman. Oke, menemukan hal-hal rekreatif yang lebih aman. Oke. Tesla. Anda bilang Anda setuju dengan Tesla. Ini sebelum kita lanjutkan pembicaraan, ini Naturium melakukan riset beberapa kali. Dan kemudian Anda pernah dengar berita nggak bahwa Tesla itu akan membuat pabrik di Indonesia? Belum. Oh, saya kasih tahu bahwa Tesla itu akan membuat pabrik di Indonesia di Batang, Jawa Tengah. Bukan di Bekasi, bukan di Cikarang dan Tangerang dan sebagainya. Menurut Anda kan melihat teknologi, menurut Anda, kenapa Tesla bikinnya di Batang, Jawa Tengah? Nggak tahu. Menurut Anda kenapa? Kenapa di Jawa Tengah deh? Kenapa bukan di Jawa Barat, Jawa Timur atau apa? Kurang tahu, nggak bisa jawab. Kurang tahu, nggak bisa jawab. Ini penelitian Naturium dan mungkin Anda bisa bantu sebarkan. Karena ini untuk negeri ya. Kenapa Tesla membuat pabrik di Jawa Tengah, di Batang, Jawa Tengah? Itu karena pendiri Tesla, siapa namanya? Elon Musk. Kalau Elon beli, dia akan bikinnya di Bali, ya. Ini penting ini ya. Jadi alasannya seperti itu, ya. Baik. Deep ya, iya deep ya. Karena Elon Musk. Berapa menit tadi terbuang gitu? Dan dia dan untuk Indonesia, Tesla itu akan menggunakan ini baru, slogan baru. Apa tuh? Bukan reinventing or something. Apa? Elon. Asal kelekon. Ya. Oke. Itu kearifan lokal yang beliau dibangun. Baik. Tesla. Ternyata dia orang Jawa ya? Kita tidak bisa memastikan itu, tapi mungkin ada ketertarikan dengan kearifan lokal ya. Mungkin ini nanti vape juga rasa jamu gitu mungkin kita nggak tahu. Rasa mie goreng pernah keluar. Oh, rasa mie goreng. Nah, saya mau tanya kenapa rasa itu aneh-aneh? Rasa kue apalah, rasa roti apa gitu. Kenapa karena kearifan lokal? Rasa jamu godok, rasa misalkan beras kencur gitu. esensinya Pak susah. Oh gitu ya. Esensinya susah. Mungkin Anda harus belajar dari Tesla. Ya. Vape ini mau berkembang sampai mana sih? Kalau misi jangka pendek kita tuh pengen mengedukasi vapor, rokok malah lebih fokusnya lagi pada perokok yang ingin berhenti merokok, karena menurut penelitian 80% lebih perokok pernah setidaknya 1 kali mencoba untuk berhenti merokok. Oke.
Nah, kita tuh pengen ngebantu orang-orang yang pengen berhenti ngerokok. Bukan orang ngerokok yang emang dia udah nggak mau berhenti, ya itu hak dia. Atau yang memang nggak mau ngerokok ya udah. Ngerokok ya udah. Jadi nggak masuk dalam radar campaign kalian. Iya, fokus kita itu justru sebenarnya perokok yang ingin berhenti merokok. Oke. Atau vaper yang ingin tahu lebih tentang vape. Oke. Jadi kedepannya kita bakal bikin campaign-campaign soal edukasi sih. Oke. Menjelang ending nih. Yang boleh saya coba simpulkan adalah bahwa industri rokok elektrik dan industri rokok konvensional itu tidak melakukan yang namanya perang racun di dunia asap Indonesia. Tidak perang. Oke. Siapa yang kata-kata itu makanya. Yang kedua, bahwa ini tidak lebih sehat. Vape tidak lebih sehat daripada rokok konvensional, tapi tidak lebih berbahaya. Bukan gitu. Bukan tidak lebih sehat. Kalau tidak lebih sehat, ntar berbahaya dong. Oh iya. Tidak lebih berbahaya dibandingkan rokok konvensional. Kemudian bahwa Anda dan teman-teman atau Anda lah itu tetap bilang bahwa iya, hidup yang paling sehat itu adalah ketika hal-hal recreation ini tidak dilakukan. Karena ini masuknya kan tersier, hal-hal tersier, recreation. Hal-hal primer, sehat itulah hal primer kan. Anda makan betul, Anda olahraga dengan teratur, kemudian keuangan teratur, itu hal-hal primer itu Pak. Gitu kan. Mental. Iya, kayak begitu. Dan Anda pun tetap mengkampen bahwa ya hiduplah sehat kayak gitu. Anda kalau bisa berhenti dari hal ini, ya berhentilah. Gitu. Kalau bisa berhenti, kita sangat senang kalau ada orang yang bisa berhenti ngerokok, berhenti nge-vape. Senang Pak? Oke. Ya, hati-hati loh Pak. Benar, ya, senang. Okay. Dan kemudian bahwa yang terakhir pesan Anda adalah baik rokok, baik vape itu harus punya etika. Betul. Ya. Jangan kemudian karena Anda merasa punya, merasa beli, atau kemudian Anda memiliki dalil A, dalil B, kemudian Anda nggak mau ditegur, Anda nggak mau dikasih masukan. Jangan begitu. Jangan. Tetap perhatikan etika-etika yang ada di lingkungan sosial kita. Betul. Oke. Dan kemudian yang terakhir adalah bahwa Anda dan kawan-kawan tetap menjunjung tinggi dan mendukung peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah, khususnya dalam gerakan untuk hidup sehat, tapi ciptakanlah aturan dengan solusi alternatif. Gitu ya. Ada pesan lagi Pak? Pesan dari kami sih, apapun pilihan Anda untuk rekreasional atau menjadi lebih bijak lah untuk memilih apa yang ingin Anda masukkan ke dalam tubuh. Cerdas sekali Anda. Oke. Demikian yang kita coba sajikan di meja kotak makan malam pada hari ini. Betul? Iya. Meja kotak makan malam. Sengaja kita bilang kayak gitu supaya ada endorse kotak makan malam kita. Kotak makan. Untuk menutup obrolan kali ini, merokok atau tidak itu adalah pilihan. Tapi hidup sehat itu bukan pilihan, itu keniscayaan. Jadi apapun pilihannya, lebih bijaklah dan hiduplah lebih sehat. Dan ingat, jangan takut bereksplorasi, jangan takut berinovasi, jangan takut dari hal-hal baru. Karena bersama rakyat Indonesia, hal-hal baru khususnya sains menjadi lebih menyenangkan. Sampai jumpa.